Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam pertemuan ketiga ya anak-anak ya. Materinya masih tentang pentingnya ilmu pengetahuan atau hidup menjadi mudah dengan ilmu pengetahuan, dan karena pembahasannya sudah mulai berakhir. Kemarin sudah 2 pembahasan yang sudah Umi bahas. Nanti akan disinggung tentang materi selanjutnya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala bab 1. Ya. Baik. Pentingnya ilmu pengetahuan. Ya, Umi sekilas mengulang kembali. Anak-anak harus tahu ilmu pengetahuan adalah sebuah sarana ya. Di sini pengertiannya sebetulnya pengertian tentang alam semesta, yang mana diartikan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Ilmu pengetahuan itu menuntut agar manusia mau belajar segala sesuatu yang ada di alam dunia ya, baik itu alam dunia dan juga kelak di alam akhirat, termasuk menuntut ilmu agama ya. Mempelajari ilmu agama juga itu merupakan bagian dari ibadah. Jadi wajib bagi setiap muslim ya, bagi setiap muslim laki-laki dan juga muslim perempuan itu wajib menuntut ilmu. Oleh sebab itu anak-anak kan di sini wajib untuk sekolah ya. Bahkan hadis riwayat Ibnu Majah pun bisa anak-anak kalau lihat di LKS di halaman 54 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim ya, atau bahasa Arabnya anak-anak sering pernah dengar thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ya, begitu. Jadi wajib sekali menuntut ilmu. Oleh sebab itu kalian wajib untuk sekolah gitu ya. Dan sekolahnya kali ini kita sedang dalam proses PJJ ya. Jadi jarak jauh begitu. Jadi wajib. Makanya kalau setiap kali Umi mengirimkan link video, tolong perhatikan dulu baik-baik materinya sebelum kalian melihat tugasnya apa. Jangan langsung tugasnya apa, jangan langsung ke situ ya, karena tugas itu sebetulnya tambahan saja ya. Itu mengukur pemahaman anak-anak apakah sudah paham ataukah belum. Jadi yang inti utamanya adalah pelajari materinya, perhatikan baik-baik. Oke, kita akan bahas soal ya. Di sini pembahasan soal ayo kerjakan ada di LKS halaman 56 bagian A sampai E. Ini akan Umi bahas dulu. Nanti sisanya anak-anak kerjakan di rumah ya, uji pemahaman 6-nya. Di sini ada ya, ayo kerjakan. Baik, soal yang pertama ya. Jelaskan peranan ilmu berkaitan dengan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jelas ya. Bahkan di sini Imam Syafi'i pun berkata, katanya kalau mau bahagia di dunia maka harus dengan ilmu ya. Jadi kita harus belajar. Orang bodoh mah nggak akan bisa sukses begitu ya. Begitu. Rata-rata orang bodoh biasanya dia dibodohi oleh orang lain, jadi dia susah untuk suksesnya begitu ya. Tapi sebaliknya orang yang berilmu, orang yang cerdas, orang yang bisa menciptakan lapangan kerja, insya Allah dia akan sukses begitu ya. Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Ya, artinya barang siapa menghendaki kebahagiaan dunia, barang siapa yang mau bahagia dunia, maka hendaknya ia harus mencari ilmu. Dan barang siapa ia ingin bahagia di akhirat, juga harus mencari ilmu. Sama ya, mempelajari Al-Quran, maka dia harus belajar
dengan cara apa ya? Belajar agama begitu ya, belajar tajwidnya, belajar Al-Qur'an. Nah, maka dari situ kita akan tahu tuntunan kita, pedoman kita, bahwasanya di Al-Qur'an dikatakan kita harus bagaimana ya, menjalani kehidupan di dunia itu kita harus bagaimana, kan pedomannya yaitu Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'annya saja tidak bisa dibaca bagaimana? Nah, sekarang kan sudah banyak terjemahannya, sudah ada ya, itu bisa dibaca. Jadi jangan malas kalau mau sukses gitu. Lanjut, pertanyaan kedua. Sebutkan makhluk Allah yang memintakan ampun bagi para pencari ilmu. Nah, di sini jangan salah ya. Ada makhluk juga yang selalu mendoakan bagi siapa saja yang mencari ilmu, bahkan dia rela meminjamkan sayapnya untuk apa? Untuk sebagai jalan ya, sebagai jalan, dan dia rela sayapnya diinjak oleh para pencari ilmu. Yaitu siapa makhluk Allah? Yaitu para malaikat ya. Bahkan hewan laut pun dia akan berdoa bagi siapa saja makhluknya atau manusia mencari ilmu begitu ya. Kemudian yang ketiga, dibagi menjadi berapa hukum bacaan mad? Sebetulnya hukum bacaan mad kita tidak mempelajari ya, karena kemarin yang kita pelajari adalah hukum bacaan al ya, alif lam, al samsiyah dan juga al qamariyah ya begitu. Perbedaannya adalah kalau al qamariyah jelas ya, jadi tidak samar dibaca, alif lamnya terbaca, sedangkan al samsiyah alif lamnya tidak terbaca tapi dia dimasukkan, seperti halnya hukum bacaan idgham ya, hukum bacaan idgham al samsiyah yaitu menggunakan tasydid, sedangkan al qamariyah jelas seperti halnya bacaan izhar begitu. Paham ya? Mad, kalau anak-anak ingin tahu isinya, mad itu terbagi menjadi dua, ada mad asli dan juga mad far'i. Mad asli ada 3 ya begitu, yaitu wawu, alif, iya begitu. Kalau mad far'i terbagi menjadi 14 lagi, banyak ya gitu. Sebutkan huruf-huruf mad. Nah ya, ini mempelajarinya harus detail seperti halnya kemarin, karena di sini tidak ada di buku ya, tapi tidak apa-apa. Langsung nomor terakhir, tulislah hadis tentang diwajibkannya menuntut ilmu beserta artinya. Tadi ya sudah Umi bacakan di awal slide. Kalau anak-anak ingin lebih jelasnya ada di halaman 54 dan juga 55 di LKS kalian. An Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, di sini hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu itu wajib ya bagi setiap muslim gitu. Muslim laki-laki atau muslim perempuan ya begitu. Kemudian ada lagi hadis riwayat Al-Baihaqi, afdalun nas al-mu'minul alimul ladzi in ihtija ilaihi nafa'a wa in istugniya anhu agna nafsahu ya, rawahul Baihaqi. Seutama-utama manusia ialah seorang mukmin yang berilmu. Jika ia dibutuhkan, maka ia memberi manfaat, dan jika ia tidak dibutuhkan, maka ia dapat memberi manfaat pada dirinya sendiri ya. Sebetulnya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya ya. Jika kita tidak dibutuhkan pun, sebaiknya bermanfaat bagi diri kita sendiri ya. Jika tidak untuk orang lain pun ya, setidaknya bermanfaat untuk diri kita sendiri ya. Kita bisa baca Al-Quran, misalkan tidak bisa mengajarkan kepada orang lain ya, setidaknya bermanfaat untuk kita sendiri karena kita tahu ya. Jadi kita tahu, oh iya isinya Al-Quran itu begini gitu. Syukur-syukur bisa mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain begitu. Paham ya? Baik, ayo kerjakannya sudah selesai. Uji pemahaman 6-nya anak-anak silahkan di rumah saja ya dikerjakan bagian A, bagian B-nya
sampai bagian C-nya. Wah, Umi banyak sekali. Tidak apa-apa ya. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, silahkan tanyakan melalui grup WA saja. Ini tugasnya ya. Oke, berarti bab tentang ilmu pengetahuan, insya Allah mudah-mudahan anak-anak paham semua, sudah selesai ya. Nanti ulangannya ada sesinya sendiri, Umi umumkan kembali ya. Pindah bab bukan berarti kita meninggalkan bab yang sudah lalu, tetap harus kalian baca lagi karena ulangan itu semuanya akan ada. Paham tuh? Paham. Nah ya, kemudian lanjut ke bab selanjutnya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 1 ya, ini halaman 2, berarti halaman utama ya. Iman kepada Allah. Apa sih itu iman? Ya, apa itu iman? Iman bermakna percaya. Ini secara bahasa ya, menurut bahasa Arab. Nah ya, berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya percaya. Ya, percaya kepada siapa? Yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Sebagaimana rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Kedua iman kepada malaikat Allah. Ketiga iman kepada kitab Allah. 4 iman kepada Rasul Allah. 5 iman kepada hari akhir. 6 iman kepada qada dan qadar. Awas kebalik antara rukun iman dan juga rukun Islam. Biasanya anak-anak kalau ditanya suka lupa. Ya, rukun iman itu ada 6 ya. Begitu. Bagaimana di sini halaman 3, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabilladzi nazzala ala rusulihi wal kitabilladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalalan ba'ida. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Begitu ya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, kemudian yang kafir kepada malaikat-malaikat Allah, yang kafir kepada kitab-kitab Allah, yang kafir kepada rasul-rasul Allah dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ya, di sini sudah dijelaskan Quran surat An-Nisa ayat 136. Ya, jadi kita harus percaya dan yakin ya bahwa Allah itu ada. Ya, kemudian Allah juga iman kepada malaikat Allah, kemudian kepada kitab juga, kepada rasul, kepada hari akhir. Suatu saat kita akan dihancurkan di alam dunia ini, begitu ya, dan akan dibangkitkan lagi di akhirat nanti, gitu. Lanjut, selain itu makna iman juga, yakni ya di sini ada 3 ya. Secara istilah, percaya dengan sepenuh hati, mempercayai adanya Allah dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah, begitu ya. Kemudian diucapkan dengan lisan, yakni mengucapkan kedua syahadat, berkata baik, mempelajari Al-Quran, ya membaca Al-Quran, kemudian mempelajari hadis-hadis, menghafal hadis. Nah itu ya, itu buktinya kita harus mengamalkan juga. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari, yaitu ibadah, sholat, puasa, zakat, begitu ya. Itu namanya iman. Kadang-kala iman itu bisa naik, bisa berkurang. Bagaimana? Nah, di sini nih ada 5 karakter iman, yakni ya, jika kita sudah meyakini di dalam hati, kemudian perkataannya dengan yang baik, sopan santun, kemudian amal perbuatannya pun sudah baik. Nah, jadi iman itu bisa bertambah dengan cara apa? Dengan ketakwaan. Maka kita harus takwa kepada Allah. Dan iman juga bisa berkurang dengan cara apa? Bermaksiat. Sok aja anak-anak kalau mau berkurang ya.
begitu maksiatnya. Nah, kalau kita mau bertambah terus keimanannya, maka kita harus takwa, ya, harus takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Di sini bagaimana Umi cara mengenal Allah? Nah, di sini ada 4 ya. Pertama, mengenal wujud Allah. Kedua, mengenal rububiyah Allah, mengenal uluhiyah Allah. Kemudian 4, mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal wujudnya dengan adanya makhluk-makhluk di alam semesta ini menunjukkan bahwa ada zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tadi ya. Begitu. Kemudian mengenal rububiyah Allah. Baik, ini sekilas saja ya. Nanti minggu depan kita akan bahas sedetail-detailnya. Mudah-mudahan kebahas semua, begitu ya. Bagaimana mengenal rububiyah Allah? Yaitu dengan cara adanya penciptaannya, adanya kekuasaannya, kemudian adanya pengaturannya. Allah itu menciptakan alam semesta ya. Dengan adanya alam semesta, ya berarti diyakini adanya kekuasaan Allah. Ada bintang, ada bulan. Itu siapa yang menciptakan? Nah, itu kekuasaan Allah. Kemudian yang tadinya siang berubah menjadi malam, kemudian ada hujan. Nah, itu kekuasaannya Allah dan pengaturannya. Ya, itu diatur semuanya. Sedangkan mengenal uluhiyah Allah selalu mengesahkan Allah dengan cara berdoa, beribadah, bertawakal, ya banyak sekali. Dan mengenal nama serta sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal nama dan sifat Allah, yakni nama-nama Allah yang baik ya, yang biasa kita dengarkan. Ya, ini wajib didengarkan, pembiasaan seharusnya ya. Nama-nama Allah yang baik yaitu Asmaul Husna, yang mana jumlahnya ada 99 ya, di Al-Qur'an ada ya. Ya Allah, ya Rahman, yang begitu ya. Ya Rahim, ya terus sampai 99. Kemudian sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama sifat wajib bagi Allah, kemudian yang kedua sifat mustahil bagi Allah, dan yang ketiga sifat jaiz bagi Allah. Tiga-tiganya anak-anak harus hafal. Kapan hafalnya? Minggu depan sajalah ya, karena minggu sekarang anak-anak LKS saja tugasnya ya. Ini mengenal saja. Sifat wajib bagi Allah ada 20 ya, yang sering kalian dengar. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayan, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman ya. Lebih bagus dengan artinya. Sedangkan mustahil ya, sifat mustahil bagi Allah nih, Allah sangat mustahil sekali memiliki sifat seperti ini ya. Adam, hudus, pana, mumasalatul lil hawadisi, itiyazuhu li gairihi, ta'adud azun karahah, jahlun mautun sumum, umyun bukmun ajizan mukrahan, jahilan mayitan asama ama abkam ya. Ini ada 20 juga. Sedangkan sifat zaid bagi Allah itu only one, hanya 1 ya. Di sini sifat zaid atau sifat yang bebas bagi Allah itu hanya 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuh ya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak sesuatu atau tidak berkehendak ya. Contohnya mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seseorang itu menjadi pandai, atau bisa jadi menghendaki seseorang itu menjadi bodoh, atau menghendaki seseorang itu menjadi miskin. Itu bebas, gimana Allah, begitu. Itu sifat jaiz. Baik, berarti sifat-sifat Allah itu ada 3. Jangan lupa dihafal
maafkan. Baik, cukup sekian dulu materi untuk hari ini ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita akan bertemu lagi insya Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya untuk pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya baik-baik. Baik-baik juga di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.